Debt collector ditemukan meninggal penuh luka, sempat izin pergi memancing ke istri. Seorang pria berusia 55 tahun, Sumarna, warga Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, ditemukan meninggal bersimbah darah di Dusun 3, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Sabtu, 10 Januari 2026, malam. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat berpamitan kepada keluarga untuk pergi memancing. Korban ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian wajah dan kepala yang diduga akibat senjata tajam dan benda tumpul. Jenazah korban saat ditemukan tergeletak di depan bekas bangunan kandang ayam dan ditutupi terpal. Peristiwa ini sontak menggegerkan warga sekitar, terlebih korban diketahui bukan warga setempat. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut keterangan kakak korban, Ujang Rukenda, korban berangkat dari rumahnya di Kecamatan Cibatu sekitar pukul 11 WIB dengan tujuan memancing bersama seorang rekannya. Namun keluarga terkejut setelah mendapat kabar korban ditemukan meninggal dunia di wilayah Kiara Pedes. Berangkatnya siang, katanya mau mancing. Keluarga nggak menyangka sama sekali, tiba-tiba dapat kabar sudah meninggal, ujar Ujang saat ditemui tribunjabar.id di RSUD Bayu Asih, Minggu, 11 Januari 2026. Ujang menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat keluarga, korban diduga memiliki permasalahan utang piutang dengan seseorang. Namun, pihak keluarga belum mengetahui secara pasti kronologi kejadian karena korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Sapul Uyum mengatakan, kasus dugaan pembunuhan ini terungkap setelah adanya laporan warga yang mendengar suara teriakan minta tolong dari sekitar lokasi kejadian. Setelah menerima laporan, kami bersama Ia mengatakan, pihaknya juga menemukan sekitar 10 titik yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, hingga kini polisi belum mengungkap identitas maupun motif terduga pelaku. Penyidik masih melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini. Motif dan jumlah pelaku masih dalam penyelidikan. Identitas terduga pelaku sudah kami kantongi, namun belum bisa kami sampaikan, ujar Uyun. Kasus dugaan pembunuhan ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap secara tuntas penyebab dan pelaku di balik kematian korban yang berpamitan pergi memancing tersebut. Berikut adalah 10 fakta dari peristiwa meninggalnya debt collector. 1. Identitas dan latar belakang korban. Korban diidentifikasi bernama Sumarna, seorang pria berusia 55 tahun yang merupakan warga Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan informasi yang berkembang, korban diketahui bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Kematian Sumarna mengejutkan pihak keluarga dan kerabatnya. Ia dikenal sebagai warga Cibatu yang pada hari kejadian izin keluar rumah untuk melakukan aktivitas santai, namun berakhir dengan tragis di wilayah yang cukup jauh dari rumahnya. 2. Alibi terakhir, izin pergi memancing. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Sumarna sempat berpamitan kepada istrinya pada Sabtu, 10 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepada keluarga, ia mengaku hendak pergi memancing bersama seorang rekannya untuk mengisi waktu luang. Keluarga sama sekali tidak menaruh kecurigaan saat korban berangkat karena niatnya yang ingin menyalurkan hobi. Namun, aktivitas memancing tersebut ternyata menjadi momen terakhir kali pihak keluarga melihat korban dalam keadaan hidup. 3. Penemuan jenazah di lokasi terpencil. Jenazah korban ditemukan di Dusun 3, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu malam. Lokasi penemuan berada di depan sebuah bangunan bekas kandang ayam yang sudah tidak terpakai. Kondisi penemuan sangat mengenaskan karena korban ditemukan dalam keadaan tergeletak dan ditutupi oleh lembaran terpal. Keberadaan jenazah di lokasi tersebut sempat menggegerkan warga sekitar karena korban bukan merupakan penduduk asli desa tersebut. 4. Luka parah akibat senjata tajam dan benda tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, ditemukan banyak luka pada tubuh Sumarna, terutama di bagian vital. Wajah dan kepalanya mengalami luka serius yang diduga kuat akibat hantaman benda tumpul dan sabetan senjata tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan perdarahan hebat hingga korban ditemukan bersimbah darah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta menyebutkan adanya luka spesifik pada bagian pelipis dan kepala yang menunjukkan adanya tindak kekerasan yang sangat brutal. 5. Kesaksian warga mengenai teriakan minta tolong. Kasus ini mulai terungkap setelah warga di sekitar lokasi kejadian melaporkan adanya suara teriakan minta tolong yang memecah kesunyian malam.
Teriakan tersebut mengarahkan warga untuk memeriksa sumber suara di sekitar area kandang ayam. Setelah mendengar teriakan tersebut, warga bersama perangkat desa, Babinsa, dan Babin Kamtipmas segera melakukan pengecekan. Setibanya di lokasi, mereka menemukan korban sudah tidak bernyawa di balik tutupan terpal. 6. Dugaan motif utang piutang. Kakak korban, Ujang Rukenda, mengungkapkan informasi penting mengenai latar belakang masalah yang mungkin dihadapi adiknya. Berdasarkan kabar yang diterima keluarga, Sumarna diduga memiliki permasalahan terkait utang piutang dengan seseorang. Dugaan ini menjadi salah satu petunjuk kuat mengenai motif di balik pembunuhan tersebut. Mengingat profesi korban sebagai debt collector, konflik mengenai keuangan menjadi lini penyelidikan utama bagi pihak kepolisian. 7. Hasil olah tempat kejadian perkara, TKP. Tim Satreskrim Polres Purwakarta langsung melakukan olah TKP sesaat setelah jenazah ditemukan. Polisi menemukan sekitar 10 titik lokasi di sekitar bangunan kandang ayam yang diduga berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa pembunuhan tersebut. Titik-titik tersebut bisa berupa bercak darah, jejak kaki, atau barang bukti lain yang ditinggalkan pelaku. Temuan ini digunakan polisi untuk memetakan bagaimana kronologi sebenarnya saat eksekusi terhadap korban terjadi. 8. Evakuasi jenazah ke RSUD Bayu Asih. Setelah dilakukan identifikasi awal di lokasi, jenazah Sumarna segera dievakuasi ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Prosedur ini dilakukan untuk kepentingan autopsi guna mengetahui secara medis penyebab pasti kematian dan jenis senjata yang digunakan. Pihak keluarga, termasuk Ujang Rukenda, mendatangi rumah sakit pada Minggu, 11 Januari 2026, untuk mengurus jenazah. Isak tangis dan rasa tidak percaya menyelimuti keluarga saat melihat kondisi korban yang sangat berbeda dari saat ia berpamitan. 9. Identitas pelaku sudah dikantongi polisi. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Sapul Uyun, memberikan titik terang bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, polisi masih merahasiakan nama-nama tersebut demi kelancaran proses pengejaran di lapangan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman intensif untuk memastikan jumlah pelaku yang terlibat. Polisi optimis dapat segera menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian tragis pria parubaya tersebut. 10. Status penyelidikan saat ini. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan ini masih dalam penanganan penuh Satreskrim Polres Purwakarta. Polisi masih mengejar pelaku yang melarikan diri dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat berkas perkara. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Polisi berjanji akan mengungkap motif sebenarnya secara tuntas, apakah murni karena utang piutang atau ada faktor lain yang melatar belakanginya.